Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita proyeksi Perserikatan Muhammadiyah di tahun 2021. Ayahanda kembali bergabung bersama kita. Tadi bicara tentang bagaimana langkah-langkah strategis perserikatan di tahun 2021 dengan sederet agenda yang sudah dipersiapkan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internal perserikatan maupun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, ada beberapa catatan mungkin ya, apalagi kalau kita bicara tentang optimisme, semoga pandemi ini segera berlalu dan tadi dengan adanya vaksinasi, kita optimis di akhir tahun sudah mereda pandemi COVID-19 ini. Dan apakah bisa ada potensi mungkin dari kebijakan yang telah ditetapkan misalnya terkait dengan pelaksanaan muktamar jika di pertengahan 2021 ini mereda, apakah ada kemungkinan muktamar akan dipercepat atau tetap mengikuti keputusan yang telah ditetapkan pada tahun yang sebelumnya ya deh? Ya, kalau dalam klausul kemarin keputusan Tanwir, kalau memang 2021 itu sudah kondusif untuk pertemuan fisik ya kita akan senang. Tapi kalau menurut para ahli, terutama para ahli Muhammadiyah dari perguruan tinggi Muhammadiyah maupun ahli pandemiologi ya, mengatakan tidak mungkin, kalaupun mereda, kita belum diperbolehkan untuk bisa kontak fisik secara massal ya, kerumunan, karena kerumunan itu memungkinkan untuk terjadinya klaster baru lagi. Oleh karena itu kita akan tetap berhati-hati menunggu perkembangan yang lebih lanjut ya, kita berdoa semoga saja COVID ini cepat berakhir di tahun 2021, di awal 2021, sehingga persoalan-persoalan yang menyertainya kemarin ekonomi, sosial, budaya, agama, dan persoalan-persoalan politik juga bisa terselesaikan. Dan menurut saya kuncinya itu ya. Sekarang kan tahun 2000 kemarin 2020 itu ekonomi ambruk sekali, ada di bawah minus 2 lebih, bahkan minus 5 kata proyeksi dari Bank Dunia. Maka diharapkan besok kalau sudah stabil 2021 itu ekonomi kita akan pulih kembali, mungkin akan surplus kembali sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah. Asal saya kira pemerintahnya serius dalam hal ini, terutama menjaga kondusivitas persatuan dan kesatuan bangsa, harmonitas masyarakat dijaga. Dan pemerintahnya sendiri jangan memprovokasi perpecahan, jangan bermain kekerasan terhadap penanganan itu kan akan menimbulkan kontrak keras lagi ya. Saya kemarin memberikan itu di Republik Online juga ya, kita ini jangan sampai intoleransi dihadapi dengan intoleransi, radikalisme dihadapi dengan radikalisme. Cobalah kita menjadi uswah hasanah ya. Jadi kita mendesain bangsa ini, bangsa yang lembut, bangsa yang harmonis, bangsa yang toleran gitu. Itu kan perlu desain khusus, tidak hanya dengan seketika saja main main pukulan besi kayak begitu. Saya kira tidak akan menyelesaikan masalah. Pepatah Cina mengatakan bahwa membunuh lalat dengan madu jauh lebih efektif daripada membunuh lalat dengan cuka. Artinya bahwa kita dengan yang baik-baik itu jauh lebih bisa menyelesaikan masalah dibandingkan dengan kita hadapi dengan kekerasan, dengan sadisme. Itu akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan sehingga tidak selesai-selesai. Ini sudah 70 tahun lebih kok bangsa ini kok tidak pernah damai. Setiap rejim itu terus saja ada pergolakan seperti ini. Oleh karena itu kita harapkan 2021 itu ya tahun yang adem, tahun yang bahagia, tahun yang tenang ya, tahun yang membawa keberkahan kepada kita semua, kebangkitan kembali bangsa dan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu yang kita harapkan. Termasuk di perserikatan kita ini nanti kita harus mendesain sedemikian rupa sehingga perserikatan itu tambah melangkah, menatap, mengadaptasikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu mungkin Mas Ananda ya.
Baik, Yanda, itu berkaitan juga dengan politik kebangsaan, seperti yang Yanda sampaikan. Nah, kalau kita coba kembali melihat persoalan pandemi ini, Yanda, berkaitan dengan awal tahun pemerintah juga menargetkan pelaksanaan pendidikan tatap muka, dan juga kita di Perserikatan Muhammadiyah dengan sederet amal usaha pendidikan yang begitu banyak, ini juga menjadi catatan bagaimana Perserikatan kedepannya dengan penerapan protokol pandemi COVID-19 secara ketat, atau ada langkah-langkah khusus terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya. Ya, saya kira kemarin waktu akhir bulan Desember itu ada refleksi atau semacam ini ya, refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh MCCC. Ya. Nah, diantaranya ya, alhamdulillah sudah setahun ini kita bekerja ya, MCCC yang mewakili atas nama Muhammadiyah melakukan berbagai pengabdian, berbagai perjuangan untuk menghadapi, melawan COVID-19 dengan menyediakan rumah sakit, tenaga nakes, ya, tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, dan semua agenda-agenda kegiatan sosial dilaksanakan oleh MCCC. Dan ke depan mungkin ini pandemi ini menurut mereka belum akan padam secara total. Walaupun nanti ada vaksin, tetap aja kita harus memakai protokol kesehatan. Tidak boleh abai ya, sampai betul-betul pandemi ini sudah hilang sebagaimana tahun 2018 yang lalu, 2019 awal. Jadi suasana yang aman yang terasa oleh kita biasa. Makanya besok itu mulai bulan-bulan yang akan datang kita masih tetap memakai protokol kesehatan, dan PP Muhammadiyah masih menghimbau untuk menerapkan kembali sampai betul-betul situasi kondusif, dan nanti akan diumumkan oleh PP Muhammadiyah kapan kita akan diperbolehkan sholat berjamaah lagi secara rapat, kapan kita bisa pengajian lagi secara fisik, kapan pendidikan akan dibuka lagi secara tatap muka ya. Itu nanti mungkin akan dikaji oleh para ahli, karena kita Muhammadiyah itu tidak mengandalkan emosi melulu, tetapi juga dengan kajian-kajian akademik, betul-betul berdasarkan keilmuan. Kita tidak mau dengan coba-coba ya, sebagaimana sekarang ada beberapa lembaga pendidikan yang bukan perserikatan yang melakukan tatap muka, akhirnya jadi klaster ya sekarang di mana-mana. Bahkan kata laporan dari lembaga mereka 400 lebih orang ulamanya atau tokoh agamanya yang terkontaminasi, dan ribuan santri yang terpapar. Ya, saya kira Muhammadiyah harus menjaga jangan sampai terjadi seperti itu. Kita tetap percaya hasil pada survei, hasil pada ilmu pengetahuan, ya, hasil pada keputusan para ahli. Jangan sampai kita mengabaikan hal itu. Itu mungkin Mas Iksan ya. Baik Yanda, terima kasih. Ini berkaitan dengan pandemi, bagaimana Muhammadiyah tentu dengan pertimbangan-pertimbangan epidemiolog, pakar-pakar tentang virus, bagaimana Muhammadiyah memastikan kalau jika sudah kondusif tentu akan dilaksanakan, baik itu kegiatan-kegiatan yang seperti sebelumnya dilaksanakan sebelum ada pandemi. Baik Yanda, kita akan kembali sejedah berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.